Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai lanjutan dari video tayangan kemarin nggih, di mana cara keluar dari lingkaran karma tanpa ritual, yaitu dengan memutus karma leluhur atau karma turunan. Monggo dulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi solusi atas apa yang terjadi pada panjenengan. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, memutus karma leluhur atau karma turunan, entah berapa tahun lamanya atau generasi keberapa, itu dengan mengubah polanya, bukan dengan kebencian, dendam, ataupun dengan melupakannya. Karena hal itu justru bisa membuat karma terus bergulir tanpa putus. Bukankah kita semua tidak menginginkan kalau keturunan kita juga ikut menanggungnya? Maka tugas kita adalah ketika merasa menanggung karma leluhur dan kita terpilih sebagai pemutusnya, maka pola yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. Tetapi dulur, sebelum saya menyampaikan bagaimana cara memutus karma leluhur, perlu saya terangkan bahwa saya tidak mengajarkan ritual apapun nggih dulur. Karena bagi saya memutus karma leluhur itu dari kekuatan diri sendiri, dari diri kita sendiri, bukan dari kekuatan luar, di mana kita mengandalkan kekuatan diri kita sehingga karma itu benar-benar telah hilang dan terputus dari kita. Jadi sebelum menyimak apa yang saya sampaikan, renungkan dengan penuh kesadaran nggih dulur, supaya apa yang saya sampaikan ini bisa masuk ke dalam pikiran dan alam bawah sadar Anda. Ketika Anda berhasil melakukan ini, tidak hanya memutus karma, tetapi menjadikan kekuatan terbesar dalam diri Anda. Pola yang harus dirubah dalam memutus karma leluhur, yang pertama adalah dengan menerima. Menerima maksudnya adalah tidak ada rasa benci. Percayalah dulur, bahwa seburuk-buruknya leluhur Anda dahulu, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, pasti memiliki sisi baiknya. Lalu mengapa harus menerima? Karena dengan menerima, apa yang Anda alami saat ini tidak akan menjadikan beban bagi Anda. Anda merasa bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus Anda lewati dan memang harus Anda atasi. Dalam kehidupan, melepas dengan menerima itu memang lebih berat menerima dulur. Maka barang siapa yang bisa menerima apa yang ada pada dirinya, takdir yang Tuhan berikan untuknya, maka dialah pemenang kehidupan sejati. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memaafkan. Bukankah manusia tidak ada yang sempurna dulur? Bukankah setiap manusia pasti memiliki khilaf dan salah? Begitupun dengan kita dan juga leluhur kita. Mengapa harus memaafkan? Karena dengan memaafkan, hati menjadi damai. Dan juga leluhur Anda dan keturunannya akan sangat berterima kasih kepada Anda karena mampu memutus karma yang juga membebani mereka. Dengan memaafkan berarti Anda memutus karma yang mana membebani mereka, di mana mereka pun juga merasa bersalah atas apa yang pernah dilakukan sehingga menurun pada keturunannya. Yang ketiga, kesadaran atau bisa disebut dengan sikap legowo. Maksudnya adalah tanpa keterpaksaan, menganggap
apa yang terjadi pada diri Anda itu tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak lagi menyalahkan keadaan mengapa dan kenapa hal ini bisa terjadi. Anggaplah diri Anda ini membayar hutang yang bukan hutang Anda. Bukankah ketika kita mengeluarkan sesuatu yang bukan kewajiban kita juga akan kembali baik pada diri kita? Karena tanpa adanya kesadaran atau legowo dalam diri, maka hal yang Anda lalui tidak akan pernah bisa terselesaikan dengan baik. Karena kesadaran adalah level tertinggi dalam bersikap. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Mengambil sikap dalam memutus karma leluhur harus diiringi dengan sikap bijaksana. Ketika Anda memutus karma buruk dari leluhur, maka Anda akan bisa melihat sisi baik dari leluhurmu yang akan Anda serap dan akan jadi sebuah kekuatan besar bagi Anda. Lalu pertanyaannya, apakah dengan ritual tertentu tidak bisa menghapus karma dari leluhur? Dulur, ritual tertentu contohnya dengan mandi dengan air 7 mata air ataupun dengan air kembang yang mana bertujuan untuk pembersihan diri, itu tidak banyak membantu menghilangkan karma turunan nggih. Tidak semudah itu, dulur. Harus Anda selesaikan tugas Anda sendiri. Jadi untuk itu, kenapa saya menyampaikan hal yang seperti ini terlihat sederhana dan sepele, tetapi sebenarnya membangun kekuatan dari dalam diri Anda sendiri. Itulah sebabnya saya tidak menyarankan untuk melakukan ritual apapun, karena percuma saja ketika Anda melakukan ritual untuk pembersihan karma. Tetapi jika itu yang masuk ke dalam darah Anda, DNA dari leluhur Anda, apakah bisa dibersihkan hanya dari luar? Tentunya hanya satu yang bisa membersihkannya adalah segumpal daging tersembunyi, yang mana itu bisa membersihkan semuanya, yaitu dari hati Anda sendiri. Tinggal Anda mau melakukannya atau Anda lebih mempercayai faktor dari luar yang belum tentu bisa membersihkan yang dari dalam. Langkah yang kelima adalah transformasi kehidupan, yaitu perubahan mental dan spiritual dari cara hidup lama yang kurang baik menjadi baik. Langkah yang keenam adalah percaya dan yakin sepenuhnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk level ini tergantung bagaimana keyakinan dan kepercayaan Anda nggih dulur. Setiap agama mengajarkan bagaimana supaya mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan bagaimana cara menebus dosa-dosa. Nah, dari situ Anda bisa melakukan sesuai dengan kepercayaan Anda. Apa yang saya sampaikan ini secara universal nih dulur. Mau lari kemana lagi kalau bukan pada Sang Penguasa Jagat Raya? Kemampuan manusia itu terbatas dan sia-sia jika mengeluarkan seluruh kemampuan untuk melawan takdir yang mana memang harus dilewati. Jika Anda sudah melakukan hal yang seperti saya sampaikan, step by step, maka yang selanjutnya adalah dengan pasrah dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengaturnya. Anda tinggal menunggu waktu di mana Anda sudah netral, terbebas dari apa yang membebani Anda. Dan langkah yang ketujuh yaitu sabar dengan prosesnya. Karena karma itu tetap harus dijalani dan dituntaskan, cuma Anda berusaha memperkuat tameng dengan cara-cara seperti ini agar energi negatif itu bisa terkikis sedikit demi sedikit dan akhirnya bersih dan bisa keluar dari lingkaran karma.
Dulur, semua permasalahan manusia sebenarnya jalan keluarnya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Begitu juga dengan lingkaran karma yang berasal dari DNA leluhur yang dulu juga punya permasalahan sama seperti kita tetapi belum terselesaikan. Beruntunglah bagi Anda yang bisa menyelesaikan permasalahan diri Anda dengan baik layaknya air tenang yang bisa menenggelamkan apapun yang ada di atasnya. Dan juga beruntunglah bagi Anda yang memiliki karma baik dari leluhurnya sehingga keberuntungan yang Anda dapatkan sekarang ini juga berasal dari DNA leluhur Anda. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.